Halo, selamat malam semuanya. Pada hari ini saya akan menjelaskan tentang cara-cara kerja CPU ya. Sebelum masuk ke cara kerja CPU itu, kita harus tahu dulu CPU. CPU itu merupakan singkatan dari Central Processing Unit atau komponen utama dari otak sebuah komputer yang bertanggung jawab untuk menjalankan instruksi dan mengolah data CPU. Nah, CPU ini juga berfungsi mengontrol komunikasi antara berbagai komponen komputer lain seperti memori, perangkat input, penyimpanan data. Nah, masuk ke cara kerja CPU ini ada terbagi empat. Yang pertama itu ada patch, yang kedua ada decode, yang ketiga ada execute, yang keempat ada store. Yang pertama itu patch. Patch ini dia tugasnya itu CPU membacakan alamat instruksi dari program center atau PC ya. Yang kedua ini CPU mengirim alamat tersebut ke memori utama. Yang ketiga, memori mengirim instruksi yang berada pada alamat tersebut ke CPU. Yang keempat, CPU menyimpan instruksi ke instruction register. Yang kelima, program counter dinaikkan agar memenuhi instruksi berikutnya dalam memori. Baru setelah patch ini Setelah patch membaca alamat instruksi ini, dia akan mengirimkan ke decode. Nah, decode ini merupakan siklus instruksi CPU yang berfungsi sebagai mengartikan atau menerjemahkan instruksi yang telah diambil dari patch, dari memori. Nah, instruksi ini berupa kode binary yang belum dapat langsung dipahami oleh bagian lain CPU. Nah, misalnya kalau ada kode-kode patch gitu yang angka-angka yang itu tugasnya itu kirim ke decode untuk menerjemahkan ya, agar mengubahnya menjadi katakan yang bisa mudah dimengerti ya, atau kayak membaca instruksi di register instruksi. Habis decode ini lanjut lagi ke tahap execute. Nah, CPU menjalankan operasi yang telah diterjemahkan, misalnya melakukan perhitungan tertentu, mentransfer data, atau mengendalikan perangkat lain. Setelah selesai, proses ini kembali ke langkah fetch, mengulangi siklusnya. Nah, setelah tadi prosesnya yang decode ini, kirim lagi ke eksekutif yang bertugas itu untuk mentransfer data atau mengendalikan perangkat-perangkat ya. Habis itu eksekutor lagi ke store ya. Store ini penyimpanan hasil. Nah, penyimpanan hasil ini dia gunanya ini untuk menyimpan hasil dari eksekusi instruksi yang sudah dilakukan oleh CPU ke dalam media penyimpanan. Bisa bisa media ini dia bersifat sementara seperti sistem register atau memori utama atau RAM maupun permanen seperti hard disk, SSD, dan penyimpanan di eksternal lainnya. Tahapan store ini memberikan hasil pengolahan data untuk disimpan agar dapat digunakan kembali sebagai input untuk proses selanjutnya. Nah, ini tadi yang bentuk grafik-grafiknya tadi ya. Ada dari teks yang menuju ke decode, decode menuju ke eksekutif, dan eksekutif menuju ke store sampai dorong-dorong aja. Tes tadi yang berfungsinya yang tugasnya itu membaca alamat instruksi dari PC, kemudian mengirimkan alamatnya itu ke memori utama. Habis itu setelah itu memori mengirimkan instruksi ke CPU dan menyimpannya ke register instruksi. Nah, register instruksi ini biasanya naik ke decode dan tugasnya itu menerjemahkan atau memahami instruksi tersebut, menentukan operasi apa yang harus dilakukan dan data apa yang dilakukan. Jadi tugasnya ini yang sebelumnya yang dikasih oleh PK yang menerjemahkan data-data itu
apa yang dilakukan untuk selanjutnya. Habis itu setelah data-data itu menggerakkan, lanjut lagi ke eksekutif. Nah, eksekutif ini menjalankan operasi yang telah diterjemahkan dari dekode tadi ya. Misalnya melakukan perhitungan, pemenuhan data, atau menghitung angka-angka yang dikasih teks tadi yang telah diterjemahkan oleh kode itu. Setelah selesai, proses ini dia akan mengulang lagi ke patch ya. Habis itu setelah eksekutif ini dia kirim lagi ke store yang fungsi tadi mengarahkan hasil-hasilnya itu ke store agar bisa disimpan dan disimpan dalam bentuk register dan atau dikirim ke perangkat yang sesuai. Oke, sekian dari presentasi materi saya hari ini. Mohon maaf jika ada salah kata ataupun